ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1 Dr. DRA Sulistiawati SHCN. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga, Kepala UPT, Kepala Program Studi dan Program Magister. Yang kami banggakan dan sayangi teman-teman pustakawan dan staf administrasi UPT Perpustakaan UMK. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan izin Allah kita bisa mengikuti acara dan berpartisipasi di acara hari ini. Semoga kita dan keluarga besar senantiasa sehat dan mampu melampaui pandemi ini dengan aman, selamat, dan berkah. Kemudian selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan berjuta kebaikan dan keberkahan. Kedua kalinya saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan kesalahan selama kami menyelenggarakan acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa UPT Perpustakaan UMK pada tahun 2016 sampai tahun 2019 itu melanggan pangkalan data jurnal elektronik. Dan sejak tahun 2015 kita sudah membeli buku elektronik. Jadi jika melanggan itu artinya usia langganan kita 1 tahun, setelah 1 tahun habis kita tidak bisa mengakses lagi yang full text. Kemudian untuk e-book yang kita beli adalah kita beli putus. Jadi sampai sekarang pun tetap bisa kita akses melalui websitenya Perpustakaan UMK. Tapi Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2019 sampai hari ini, sampai bulan ini, UMK belum melanggan lagi. Meskipun kami juga tetap mempromosikan banyak pangkalan data yang sudah dilanggan oleh pemerintah yang bisa kita manfaatkan bersama. Namun melihat kondisi saat ini dan semakin banyaknya permintaan atas dilanggannya jurnal elektronik dari para dosen dan mahasiswa, maka kita sekali lagi perlu untuk melanggan. Tapi sebelum melanggan Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa biaya langganan ini tidak murah, kita harus berhati-hati untuk menyeleksi apa yang akan kita langgan. Itulah kenapa hari ini UPT Perpustakaan mengadakan acara identifikasi kebutuhan bahan pustaka, khusus pengenalan pangkalan data buku elektronik dan jurnal elektronik kepada Bapak Ibu pemangku kepentingan sivitas akademika, agar yang pertama Bapak Ibu mengenal beberapa opsi pangkalan data yang ada di pasar. Jadi apa saja sebenarnya yang bisa kita langgan. Dan yang terutama adalah kami berharap nanti kami perpustakaan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sehingga yang akan kita langgan nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kebutuhan untuk dosen dan mahasiswa Universitas Muria Kudus. Bapak Ibu sekalian, demikian kami berharap kita semua bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan semoga acara ini nanti berjalan lancar, memberi manfaat bagi sivitas Universitas Muria Kudus dan berkah untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Atia M. Hum. Acara yang kedua yaitu sambutan Wakil Rektor 1 dan pembukaan acara kepada Ibu Dr. Andes Sulistiawati SHCM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eva Sylvia sebagai narasumber dalam pelatihan ini. Ibu KUPT Perpustakaan yang memprakarsai pelatihan ini dan seluruh staf UPT Perpustakaan serta peserta pelatihan yang saya banggakan. Pada pagi hari ini marilah kita hening sejenak karena pada pagi hari ini Allah Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan yang baik dan kebahagiaan kepada kita karena kita bisa berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini dengan kondisi yang sehat, dengan keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pelatihan ini adalah ide gagasan yang patut saya apresiasi luar biasa dari Ibu KUPT Perpustakaan karena acara ini mencerahkan dan memberikan wawasan kepada kita semua betapa pentingnya kita untuk mengenal pangkalan data jurnal dan buku elektronik. Kegiatan ini sangat bagus untuk memberikan wawasan kepada kita semua bahwa kita harus lebih mengenal banyak tentang referensi-referensi yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan tridharma. Sehingga kita menjadi dosen yang betul-betul update akan disiplin ilmu kita. Karena sesungguhnya sekarang ini dosen yang berkualitas bukanlah dosen yang hanya terpaku dari mana mereka diluluskan atau alumni dari mana. Itu adalah wawasan yang tidak memiliki keterbukaan informasi. Tetapi dosen yang berkualitas adalah dosen yang terus-menerus mengupdate ilmunya. Tidak pandang dari mana dia dilahirkan dan dari mana dia diluluskan. Oleh karena itu, saya selaku wakil rektor yang membidangi bidang akademik, khususnya yang bertanggung jawab terhadap kualitas tridharma dosen, sungguh sangat berbangga dan terus berusaha memfasilitasi segala ide baik, segala ide luhur yang selalu dikonsultasikan kepada saya dari KUPT Perpustakaan ini. Sungguh hal yang sebenarnya harus kita syukuri bahwa dalam suasana pandemi seperti ini, kita tetap terus memacu diri untuk meningkatkan kualitas diri. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, saya mohon sekiranya Bapak Ibu Kaprodi yang berkenan nanti mengikuti sampai di akhir pelatihan ini, menularkan ini kepada dosen-dosen lain yang mungkin tidak berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya juga berterima kasih melihat para UPT, kemudian badan, lembaga berkenan hadir pada acara ini. Terima kasih. Semua upaya ini adalah hanya satu, yaitu ingin mewujudkan UMK maju, UMK berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai WR yang membidangi bidang akademik dan bertanggung jawab terhadap kualitas pelaksanaan tridharma untuk seluruh dosen UMK, maka saya secara pribadi dan secara kedinasan terus ingin memfasilitasi, mendukung, dan oleh karena itu seandainya ke depan pelaksanaan ini akan dilanjutkan dan kemudian akan diberlakukan untuk keseluruhan dosen UMK bisa mengikuti pelatihan ini, insya Allah saya akan berusaha untuk memfasilitasi itu. Ide baik, ide cemerlang harus seluruhnya kita dukung dengan ketulusan kita, dengan visi dan misi kita yang hanya satu untuk memajukan UMK ke depan.
Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini nanti berjalan dengan baik dan kita semua mampu menyelesaikan acara ini dengan tetap sehat, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021, acara pelatihan identifikasi kebutuhan pengadaan bahan pustaka, pengenalan pangkalan data jurnal dan buku elektronik saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan membimbing kita kepada kemajuan. Dan dengan ketulusan kita, semoga kita tetap bersama UMK Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anda Sulistiowati, SHCN. Baik, langsung ke acara inti, yaitu pengenalan pangkalan data jurnal dan buku elektronik yang akan dimoderatori oleh Mas Muhammad Dwi Wahyu Aristianto. Kepada Mas Muhammad Dwi Wahyu Aristianto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu telah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja, yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Sulistiowati, SHCN, yang terhormat Ibu Kepala UPT Perpustakaan UMK, Ibu Nur Atiyah, MHUM, yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Eva Silvia dari iGroup, yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya selaku moderator akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Ibu Eva Silvia tinggal di Jakarta dan pernah belajar pada tahun 2009 sampai 2013 di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2014 sampai 2015 di bidang riset asisten di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada tahun 2016 sampai sekarang di bidang akademi sales manager di perusahaan iGroup Asia Pasifik. Pada webinar kali ini yang akan kita bahas adalah identifikasi kebutuhan pengadaan bahan pustaka, pengenalan pangkalan data jurnal dan buku elektronik. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya yang menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama untuk menambah koleksi di UPT Perpustakaan UMK. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada pemateri. Untuk itu, kepada Ibu Eva Silvia kami persilahkan. Dan materi akan dipaparkan selama kurang lebih 60 menit. Silakan Ibu Silvia. Baik, ya terima kasih Pak Wahyu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sivitas akademia Universitas Muria Kudus, yang terhormat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Anda Ibu Sulistiowati, SHCN, kemudian yang saya hormati kepada Kepala UPT dan Kaprodi serta dosen yang hadir pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan saya hormati kepada Kepala Perpustakaan Universitas Muria Kudus, Ibu Nur Atiyah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eva Silvia dari iGroup Asia Pasifik. Dan saat ini karena memang sedang pandemik dan
kita semua sedang WFH dan puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul bersama-sama ke dalam kegiatan sosialisasi untuk identifikasi kebutuhan pengadaan bahan pustaka. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen saya. Ya. Saya perbesar. Oke. Oke. Ya, saya akan mulai untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Oke. Ya, saya dari iGroup Asia Pasifik, sedikit cerita mengenai iGroup Asia Pasifik. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang electronic database seperti untuk e-journal dan e-book. Dan kami juga memiliki providing untuk services, untuk library automation solutions. Misalnya untuk mungkin author services seperti untuk bidang penelitian dan pendidikan maupun dalam bidang submit artikel. Dan iGroup sendiri sudah berdiri dari tahun 1983 dengan main office kami berada di Hong Kong dan saat ini kami memiliki cabang kantor di 14 negara khususnya di Asia. Lalu untuk di Jakarta, di Indonesia sendiri kantor kami letaknya ada di Jakarta di Kebun Jeruk. Dan untuk lebih jelas mengenai website kami ada di www.igroup.com. Dan ini merupakan customer kami di seluruh Indonesia dan pada dasarnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas negeri dan swasta di Indonesia dan kami juga sudah bekerja sama dengan government di Indonesia seperti Perpusnas dan LIPI. Dan untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri, beberapa customer kami yang sudah bekerja sama seperti ada Universitas Negeri Semarang, lalu Universitas Diponegoro untuk negerinya, dan Universitas Jenderal Sudirman. Untuk swastanya sendiri hampir seperti Universitas Semarang, Universitas kemudian Dian Nuswantoro, lalu Universitas Unika Sugija Pranata, dan masih banyak lainnya. Dan kami juga memiliki kerjasama dengan IB School atau International School seperti Sampurna School System, lalu Jakarta Intercultural School, dan NGIS. Dan ini merupakan publisher yang berafiliasi dengan kami. Dan di antaranya kami berafiliasi atau bekerja sama dengan beberapa publisher bidang e-journal dan e-book serta untuk author services. Untuk bidang multidisiplin e-journal, kami bekerja sama dengan Springer Nature, Sage, Emerald, Oxford University Press, Cambridge University Press, dan Taylor and Francis. Dan kami juga memiliki kerjasama dan merupakan distributor dari agen-agen dari publisher seperti AIP untuk bidang fisika, lalu ada APS juga untuk bidang fisika, lalu kami juga memiliki beberapa kerjasama dengan beberapa publisher bidang public health dan medicine dari yang 2020 lalu, kami juga merupakan eksklusif distributor untuk IEEE di Indonesia. Ya, langsung saja pada saat ini, untuk hari ini, untuk sosialisasi identifikasi pengadaan bahan pustaka, saya ingin memperkenalkan 4 database yang ingin kita sosialisasikan, yaitu Springer Nature, Sage, Emerald, dan Oxford University Press. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu Springer Nature.
Springer Nature merupakan salah satu publisher terbesar untuk dalam publikasi e-books maupun itu bidang buku ataupun electronic books, dan merupakan salah satu publisher yang memiliki influential dalam bidang e-journal, dan bisa dibilang nilai impact factor atau nilai jumlah citasi dari Springer Nature sendiri itu cukup sangat besar di dunia saat ini, dan Springer merupakan salah satu pioner untuk bidang open research. Dan kalau Bapak Ibu sempat mendengar mungkin namanya hanya Springer saja dan Nature saja. Namun sejak per 2015 yang lalu, Springer dan Nature sudah bergabung dan bermerger menjadi satu, sehingga namanya sekarang menjadi Springer Nature. Dan ini merupakan major comparison platform dari Springer dengan beberapa publisher lain. Dan perlu diketahui, Springer Nature merupakan salah satu top 5 publisher di dunia bersama dengan Elsevier, Sage, Taylor & Francis, dan Wiley. Nah, ini merupakan salah satu platform comparisons per metrik 2015, Springer dibandingkan dengan beberapa publisher lain seperti Science Direct dari Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, dan Sage. Dan untuk berdasarkan dilihat dari jumlah dokumen yang diakses pada tahun 2015, jumlah dokumen dari Springer, Nature, dan Biomed itu sekitar ada di 10,5 juta yang diakses. Dan dibandingkan dengan yang lain, jumlah monthly visits dari Springer, Nature, dan Biomed itu ada di 45 juta visitor yang mengunjungi platform Springer, Nature, dan Biomed. Dan untuk di tahun 2015, jumlah artikel dan jumlah e-books yang di-download untuk di Springer itu lebih dari 1.000 million download di tahun 2015. Dan itu dari platform comparisons, dan kita coba cek berdasarkan comparisons of number of documents that added to online platform in 2015. Dan seperti yang sempat saya mention pada awal, Springer Nature merupakan salah satu largest publisher untuk mempublish buku. Maka jika kita coba compare dengan beberapa publisher lain, main publisher seperti Elsevier, Wiley, dan Taylor & Francis, jika dilihat berdasarkan jumlah artikel yang dipublish, mungkin Elsevier lebih banyak dibandingkan dengan Springer Nature. Namun jika dibandingkan dengan jumlah buku atau chapters yang dipublish pada tahun 2015, nah Springer memiliki nilai yang lebih banyak dibandingkan jumlah publisher yang lain. Dengan demikian dari comparison ini terlihat bahwa adanya keseimbangan untuk publikasi artikel dan chapter yang terpublish oleh Springer, baik itu dari artikel jurnal maupun dari bidang e-books per chapternya. Ya, ini merupakan bisa dibilang profile atau role Springers di dunia saat ini. Untuk saat ini sudah ada 700.000 lebih artikel yang disubmit tiap tahunnya ke Springer Nature. Dan pada saat ini juga sudah ada 4,9 million artikel yang bisa diakses oleh seluruh user yang ada di dunia di Springer. Dan terdapat 130 million download dari 10.000 lebih institutions per tahunnya di seluruh dunia yang mengakses. Dan Springer Nature juga memiliki 500.000 lebih reviewers jurnal. Bisa dibilang jurnal-jurnal yang ada di Springer ini merupakan double peer review yang termasuk dalam kategori tier Q1 sampai Q2 untuk jurnal-jurnalnya.
Dan saat ini Springer juga sudah memiliki 6.000 editor dan 50.000 lebih editorial board member dari seluruh dunia, yang dimana editor ini berada di seluruh universitas yang ada di dunia. Dan bisa dibilang per tahunnya ada 250.000 lebih new article yang dipublish setiap tahunnya. Dan kita langsung masuk ke dalam kategori konten yang dipublish oleh konten yang dipublish oleh Springer itu terdiri dari jurnal dan e-books. Kita akan coba sosialisasikan satu persatu mengenai jurnalnya. Nah, ini merupakan subjek area yang di-cover oleh Springer Nature untuk Springer Journal. Karena Springer ini pada dasarnya berasal dari base-nya di Jerman, jadi mungkin ketika Bapak Ibu mencoba mengakses di Springer, terdapat ada artikel jurnal yang berbahasa Jerman, namun menarik untuk beberapa universitas di Indonesia yang yaitu Medical and Biomed, Science and Technology, lalu ada Humanities Social Science. Nah, di tahun 2021 ini sudah terdapat total 1.017 title jurnal yang sudah terpublish di 2021 ini. Jadi kalau misalnya universitas ingin melanggan atau memiliki akses untuk Springer Nature sendiri, itu bisa memilih berdasarkan main subject atau main cluster dari Springer, yaitu bisa memilih Med and Biomed, Science and Technology, atau HSS. Seperti itu. Dan terms dan condition dari Springer Journal sendiri itu bersifat subscription atau berlangganan, dan ini pada dasarnya bisa diakses oleh seluruh sivitas akademia universitas tersebut dan bersifat unlimited access. Dengan akses untuk back file artikel itu dari tahun 97 sampai latest edition. Seperti itu. Nah, berbeda dengan e-journal, kalau e-book sendiri, kalau tadi e-journal itu berlangganan, nah e-books ini seperti beli putus atau seperti layaknya Bapak Ibu membeli majalah atau buku print, jadi aksesnya menjadi hak milik selamanya bagi universitas. Jadi sama pada dasarnya untuk aksesnya juga unlimited user, jadi selama user tersebut merupakan sivitas akademia, bisa mengakses untuk e-books tersebut. Lalu untuk downloadnya pun tidak full satu buku full, itu harus mendownload secara per chapter. Dan jika sudah memiliki e-books dari Springer, itu tidak ada maintenance fee atau hosting fee sama sekali. Seperti itu. Nah, kita ingin coba menengok sedikit untuk mungkin home platform dari Springer seperti apa. Oke. Nah, ini adalah home platform dari Springer di link.springer.com. Nah, saat ini memang masih berpisah dengan Nature. Untuk Nature sendiri itu jurnalnya di nature.com. Nah, kalau untuk Springer, jurnal-jurnalnya di link.springer.com. Untuk di platformnya sendiri, jurnal dan e-books itu dalam satu platform yang sama. Jadi dan Ibu misalnya nih nanti UMK melanggan jurnal dan ada koleksi e-booksnya, jadi bisa diakses dalam satu platform yang sama. Oke, berbicara mengenai platform ini, nah biasanya dari perpustakaan atau dari pimpinan juga menanyakan mengenai laporan usage statistik. Nah, saya ingin coba men-share laporan usage statistik pada saat UMK pernah melanggan untuk Springer pada tahun kalau nggak salah 2016-an ya. 16 atau 17, saya kurang ingat. Tapi saya coba download, ini berdasarkan Counter Report Universitas Muria Kudus untuk
jumlah usage laporan statistik per 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang lalu. Nah, ini berdasarkan jumlah download, itu ada 25.439 download yang kita cek berdasarkan IP address untuk download jurnalnya. Dan sedangkan denials-nya itu ada 573. Dan sementara untuk e-books, ini hampir sama jumlahnya dengan jurnal, ada 25.481, dengan denials-nya cukup tinggi, ini 2.435. Kita lihat subjek apa saja sih yang sangat diminati oleh Civitas Akademia UMK. Nah, ini untuk downloadnya saya coba kecilkan sedikit. Terlalu kecil. Oke, segini. Oke, set. Nah, ini yearly download development-nya. Kalau saya cek berdasarkan dari tahun 2016 sampai 31 Desember 2020 yang lalu, ternyata aktivitas paling tinggi itu di tahun 2017. Nah, ini jumlah download-nya mencapai 20.000. Bisa dibilang ini merupakan tahun yang sangat aktif bagi UMK ketika melanggan Springer Nature. Jadi sangat antusias mungkin ya, dan mungkin dari usernya juga sangat membutuhkan bagi akan konten Springer untuk penelitian atau mungkin referensi supplementary untuk pendidikan. Nah, ketika kita cek di 2019, 2018 makin menurun. Mengapa? Mungkin karena sudah tidak berlangganan lagi dan ada konten yang masih diinginkan oleh user dan mereka mencoba mendownload. Nah, ini ada sekitar 2.276 yang dari user yang mungkin masih berhasil mendownload. Mungkin itu kebanyakan open access artikel. Nah, sementara di 2019 makin oke. Ya, sebentar. Oke, saya coba sebentar. Oke, ya ini ada sebentar. Saya coba buka kembali di ini saya. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya sempat ngecek ini kalau ya mohon maaf Bapak Ibu ini dari laptopnya ada permasalahan. Nah, ini kalau bisa dicek di bawah ini total downloadnya untuk subjek yang bisa paling banyak di download itu di bidang education, computer science, lalu ada economic and finance dan engineering. Nah, ini oke, saya coba cek ini. Oke, saya coba kecilin lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dilihat, ini kebanyakan sih di bidang HSS dan Science Technology yang paling banyak diakses pada tahun 2017 tersebut. Nah, khususnya di bidang Education, Computer Science, Economic and Finance. Nah, kita coba cek di bidang e-books. Oke, nanti saya coba share di chat box karena dari saya ini tidak bisa di scroll ke bawah. Mungkin ada. Oke. Oh, ini bisa nih. Oke, ya. Ini bidangnya, ini ada education, computer science untuk jurnal, economic and finance, engineering, lalu behavioral science and psychology. Nah, ini merupakan top subjek yang paling banyak diakses oleh Civitas Akademia UMK. Nah, oke.
Oke, mungkin kita coba untuk mempersingkat waktu, saya akan coba. Oke. Nah, ini merupakan jumlah top jurnal yang paling banyak diakses oleh UMK. Ini judul-judul jurnalnya, yaitu ada di top itu ada Educational Studies in Mathematics, ada 905 download. Dan ini denials-nya paling tinggi juga di 2017. Dan tetap denials yang paling tinggi itu di bidang education, lalu behavioral science, business management, bahkan ada medicine dan biomedical and life science. Oke. Kalau ini untuk e-books, dan justru kalau e-books itu paling tinggi denials-nya, usage-nya di 2016. Tadi saya sempat cek, kalau paling tinggi adalah usage download-nya untuk subjek computer science dan humanities, social science, and law. Nah, ini nanti saya akan share ke Bu Atia untuk usage statistik ini. Mudah-mudahan dengan usage statistik ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu dan Sivitas Akademia UMK dalam memilih referensi maupun subjek akan kebutuhan e-jurnal dan e-books. Oke, baik. Untuk yaitu dari Emerald. Oke. Ya. Oke, ini adalah Emerald Publishing. Kalau tadi Springer itu berasal base-nya di Jerman, kalau Emerald base-nya berasal dari UK, dan pada awalnya ini dibentuk oleh University of Bradford di tahun 1967, dan Emerald merupakan salah satu publisher yang sangat kuat sekali di bidang business and management dan social science, dan sudah memiliki impact di bidang bisnis, society, dan public policy, serta education. Nah, ini merupakan foto ketika founder Emerald diberikan penghargaan oleh Queen Elizabeth II untuk pada bidang academics. Oke, nah ini Emerald sudah memiliki global partnership dengan beberapa asosiasi bidang business management dan education. Salah satunya yang terkenal yaitu adalah AACSB International, yang merupakan salah satu asosiasi di bidang School of Business, dan di Indonesia sendiri itu sudah banyak Faculty Economics and Business yang sudah tergabung dengan AACSB International, namun baru 2 universitas yang sudah terakreditasi oleh AACSB, yaitu Binus International School, Binus Business School, dan Prasetya Mulia Business School. Nah, Emerald juga memiliki global partnership dengan IFLA, yaitu merupakan salah satu asosiasi librarian internasional, dan beberapa asosiasi lain di bidang business management seperti BMDA, FMD, dan CMAN, lalu bidang education seperti CLDEA. Oke. Nah, ini profile e-journals Emerald di tahun 2021 ini. Di 2021 e-jurnal dari Emerald itu sudah terpublish 310 title jurnal dengan lebih dari 279.000 artikel, baik itu current files maupun back files artikel, dengan di tahun 2021 ini sudah lebih dari 30 million artikel yang di-download dari tahun 2019, dan berdasarkan Altmetric di tahun 2019 saja artikel-artikel di Emerald ini sudah di mention sebanyak 1.300 di bagian berita, di berita-berita, maupun 340 plus di blog, di mention, maupun di sosial media sudah ada mention sebanyak 25.000 plus di Twitter atau Facebook. Nah, berbicara mengenai indeks jurnal, di tahun 2020 ini
bisa dibilang dari 293 title jurnal itu semuanya sudah terindeks di Scopus. Dengan 274 itu sudah memiliki sudah termention atau receive Scimago Journal Ranking atau GCR. Lalu kenapa hanya 293? Karena bisa dibilang dari 310 title jurnal yang sudah dipublish, ada jurnal baru yang belum terindeks di Scopus maupun di Web of Science, dan karena jurnal tersebut baru terpublish, belum bisa dinilai untuk nilai berapa nilai citasinya dan berapa jurnal tersebut sudah banyak di-mention orang di sosial media ataupun di cover news yang lainnya. Nah, selain di Scopus, sudah terindeks di Scopus, Emerald juga sudah memiliki indexing jurnal atau terindeks jurnalnya di Web of Science. Bisa dibilang tidak terlalu banyak, tapi sekitar 64% itu sudah terindeks di Web of Science. Dengan Emerald juga sudah mengcover beberapa interdisciplinary research yang lain, seperti di bidang engineering, information and knowledge, lalu public tourism and hospitality. Oke, ini merupakan subject collections dari Emerald, dan cover paling kuat yaitu dari Emerald dibandingkan dengan yang lain memang di bidang business management, economics, lalu education dan public policy. Dan Emerald juga mengcover juga beberapa bagian lain dari multidisciplinary seperti engineering, lalu ada law, lalu ada healthcare, dan tourism and hospitality. Nah, ini profil Emerald sampai saat ini. Untuk sebenarnya sudah ada sekitar 80 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang sudah berlangganan Emerald, baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan saat ini sudah ada 200 universitas di dunia yang bisa dibilang diantaranya baik itu universitas dalam bidang business school maupun multidisiplin lainnya yang sudah melanggan Emerald. Dan berbicara mengenai terms dari e-journal Emerald, uniknya dari Emerald sendiri, Emerald ini memiliki perpetual akses atau hak milik selamanya untuk e-journal. Jadi kalau misalnya UMK, kalau tidak salah tahun 2017 atau 2018 itu melanggan Emerald Journal. Jadi seluruh artikel yang terbit pada masa tahun langganan itu menjadi hak milik selamanya bagi universitas yang melanggan. Jadi ketika UMK sempat melanggan tahun 2018 lalu, seluruh artikel yang terbit pada masa tahun langganan yang dilanggan UMK itu bisa menjadi hak milik selamanya dan saat ini masih bisa diakses. Dan Emerald juga tidak memiliki embargo, bisa dibilang user yang sudah berlangganan Emerald itu masih bisa dan bisa mengakses new published article atau latest article yang terbit pada saat ini. Jadi berbeda ketika Bapak dan Ibu atau universitas melanggan agregator seperti ProQuest atau EBSCO, Bapak dan Ibu bisa melihat di situ ada banyak sekali publisher, tapi mereka ProQuest dan EBSCO itu memiliki embargo di mana user tidak bisa mengakses latest artikel yang sudah diterbitkan dari publisher tersebut. Nah, ini merupakan subjek dari Emerald. Ada 13 subject collections dari Emerald untuk bidang semua multidisiplin. Seperti ini. Dan nah, ini merupakan subject collection yang
pada tahun 2018 itu dilanggan oleh UMK, yaitu terdiri dari Business Management Strategy, Accounting, Finance and Economics, Public Policy, Information Knowledge Management, Healthcare, Social Care, HR, Operation Logistik, Marketing, Education, dan Engineering. Oke, sebelum kita menuju ke Sage atau referensi selanjutnya, saya ingin mencoba men-share untuk platform dari Emerald. Nah, ini adalah platform dari Emerald. Untuk e-books dan e-journalnya sama seperti Springer, itu di satu platform, yaitu di sini. Jadi nanti kalau misalnya, mungkin saat ini masih bisa diakses untuk di UMK, kalau ada perubahan IP, mungkin nanti bisa infokan ke saya, dan berdasarkan IP address, nanti kalau misalnya UMK sedang mengakses di dalam lingkungan IP, itu di pojok kiri atas ada informasi Welcome Universitas Muria Kudus. Nah, di situ tandanya Bapak dan Ibu bisa mengakses untuk e-jurnal yang bersifat perpetual, yaitu artikel yang dilanggan pada masa tahun langganan. Artikel yang terbit pada masa tahun langganan. Nah, ini untuk Emerald. Berlangganan. Nah, ini laporan statistiknya yang saya dapatkan dari publisher. Nah, ini tahun yang saya ambil dari 1 Januari 2018 sampai 31 Maret 2019. Oke, berdasarkan totalnya itu ada 10.196 akses untuk seluruh jurnal yang dilanggan pada saat itu. Dari hasilnya berdasarkan download PDF atau artikel yang sudah di-download PDF-nya, dan berdasarkan artikel yang dibaca secara online. Jadi ketika Siva dari UMK sudah mengklik dari title artikelnya tersebut, itu sudah terhitung dalam reporting period HTML. Jadi terdapat sekitar 1.132 user yang sudah mengakses untuk artikel secara HTML atau secara online, dan ada 9.064 user yang sudah mendownload PDF artikelnya. Oke, ini selama setahun saja kita ngambilnya. Itu 10.196. Kalau dilihat per bulannya bisa dibilang ya cukup stabil sebenarnya. Tapi paling banyak itu di awal tahun, di sekitar bulan Februari, ini ada 5.000. Ya, baik. Oke, kita lanjut ke platform selanjutnya, yaitu reference untuk ya. Ini tadi untuk Emerald. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai Springer dan Emerald, nanti kita bisa masukkan dalam sesi tanya jawab atau bisa dimasukkan ke dalam kolom chat box. Nah, selanjutnya publisher multidisciplinary berikutnya yaitu adalah Sage. Nah, mungkin banyak nih dari Bapak Ibu sudah mendengar mengenai Sage, atau biasa dibacanya banyak orang Indonesia mungkin Sage. Nah, Sage ini merupakan salah satu top 5 publisher di dunia, bersama dengan Springer, bersama dengan Wiley, Elsevier, dan Taylor & Francis. Dan sampai saat ini Sage sudah memiliki strong relationship dengan 290 professional societies. Jadi banyak societies yang mempublish jurnalnya ke dalam Sage Publisher. Dan Sage ini juga merupakan salah satu multidisciplinary subject publisher, baik itu dalam bidang Humanities Social Science dan Science, Technology, and Medicine. Dan
SEDS juga merupakan peer review jurnal dan bisa dibilang sampai saat ini sudah ada lebih dari 1074 title jurnal yang sudah publish per 2021. Nah, sama seperti mungkin Springer dan Emerald yang memiliki strong subject di bidangnya masing-masing, untuk SEDS sendiri, mereka sangat kuat sekali di bidang humanities social science seperti sosiologi, psikologi, dan education. Dan di bidang sosiologi sendiri, SEDS merupakan market leader dari jumlah 137 jurnal bidang sosiologi di SEDS itu sebenarnya 39 title itu merupakan jurnal reputable dan sudah memiliki ranking yang sangat baik pada bidangnya, khususnya untuk The American Sociological Review yang merupakan jurnal yang dipublish dari American Sociological Association dan merupakan jurnal top 3 dalam GCR. Dan ini merupakan report untuk statistiknya dalam bidang sosiologi, SEDS dibandingkan dengan beberapa publisher yang lainnya. Oke, tidak hanya sosiologi, tadi saya juga sempat mention bidang psikologi. Nah, ini bisa dibilang SEDS juga sangat kuat di bidang psikologi, dan 75% title dari bidang psikologi itu sudah memiliki ranking di GCR, dan SEDS juga sudah memiliki akuisisi dari salah satu asosiasi psikologi di dunia yang bernama Association for Psychological Science Journals. Dan juga kalau misalnya Bapak dan Ibu dalam bidang mungkin Fakultas Psikologi mengetahui ada publisher yaitu APA, American Psychological Associations, dan beberapa title dari APA itu juga sudah publish di SEDS. Nah, selanjutnya ada bidang education. Ya, ini merupakan salah satu subjek yang sangat kuat untuk SEDS. Jadi saat ini ada mungkin ini matriks tahun 2016 kalau tidak salah. Ini per 2021 ini sudah ada lebih dari 60 title lebih jurnal bidang education, baik itu dari educational, research, dan special education. Dan subjek education di SEDS ini juga sangat strong sekali di bidang K-12. Dan ini merupakan perbandingan atau matriks dari publikasi SEDS bidang education dibandingkan dengan beberapa publisher yang lainnya. Oke. Berbicara mengenai jurnal dari SEDS, kita namakannya SEDS Premier. Dan saat ini di 2021 itu sudah lebih dari 1.100 peer review journal dan lebih dari 1 million articles yang sudah dipublish di SEDS dengan back file artikel dari SEDS Premier itu dari tahun 99 sampai latest edition. Nah, dua main subjek di SEDS Premier sendiri ada dua, yaitu Humanities Social Science dan Science, Technology, and Medicine. Oke. Nah, ini merupakan subjek collection dari SEDS Premier. Di bidang HSS itu terdapat 760 plus title jurnal dengan kurang lebih ada 663.000 artikel yang sudah terpublish, dengan 53% dari title jurnal tersebut itu sudah memiliki ranking di GCR berdasarkan report dari Clarified Analytics tahun 2020. Dan untuk bidang STM terdapat 470 plus title jurnal dengan ada lebih dari 595 artikel yang sudah publish, dengan 56% diantaranya sudah memiliki ranking di GCR berdasarkan report dari Clarified Analytics. Nah, kemudian kita akan lihat sub-subjeknya dari HSS dan STM apa saja. Nah, ini subjek untuk social science and humanities.
kurang lebih mencakup semua untuk bidang social science and humanities, baik itu dari bidang communication, lalu ada education, economics and development, lalu ada sociology, politics, marketing, dan manajemen, serta bahkan ada bidang theology and biblical studies. Nah, selain bidang social science and humanities, saya juga mengcover untuk bidang health science. Mungkin ini bidang yang tidak ada ya prodinya atau fakultasnya di UMK. Tapi kalau saya cek tadi di subject denial dari Springer Nature dan subject download itu ada akses ke bidang biomedical and medicine. Jadi ini termasuk salah satu subjek di bidang SH untuk health science. Ini mengcover medicine, dentistry, lalu nutrition, lalu dan public health, serta psychiatry and psychology. Dan untuk bidang STM-nya sendiri, SH mengcover di bidang life and biomedical science, lalu ada material science dan engineering, khususnya di bidang engineering secara keseluruhan dan computing, serta material science yang mungkin cocok untuk di bidang teknik mesin. Oke, kita coba cek seperti apa sih web platform dari Sage. Nah, untuk web platform .sagepub.com. Berbeda dengan Springer dan Emerald, untuk Sage sendiri, untuk e-books-nya itu masih terpisah untuk aksesnya. Nanti kalau untuk e-books itu terdapat di Sage Knowledge. Nah, ini berbeda dengan yang Sage Journal. Nah, ini merupakan home web platform dari Sage Journal. Jadi sama seperti yang lainnya, ini terdapat search bar-nya untuk Sage. Dan nanti kalau misalnya UMK sudah melanggan Sage Journal, itu di bagian di sini, di Access Options, itu ada watermark university seperti Welcome Universitas Muria Kudus. Nah, ini untuk browse journal by disciplines-nya dan untuk jurnal browse A to Z. Nah, karena kalau saya cek saat ini UMK belum pernah melanggan jurnal dari Sage, jadi kita tidak memiliki history atau laporan statistik untuk Sage Journal. Dan kalau saya cek juga, UMK juga belum pernah melakukan trial access untuk Sage Journal. Jadi ya saya saat ini belum memiliki laporan untuk penggunaan dari Sage Journal. Nah, kemudian ini yang terakhir, selanjutnya adalah jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai Sage, Springer dan Emerald, nanti kita lanjutkan di sesi Q&A, atau Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan bisa masukkan di kolom chat box. Nah, selanjutnya yang terakhir, multidisciplinary terakhir, yaitu adalah Oxford Journal Collection. Nah, kalau Oxford dan Emerald itu berasal dari satu negara yang sama, yaitu dari UK. Dan Oxford sendiri ini merupakan betul sekali dari Oxford University, salah satu jurnal dari publisher yang dikeluarkan dari Oxford University. Dan di OUP atau Oxford University Press, mereka juga sudah meng-publish beberapa konten seperti jurnal, lalu ada dictionaries, dan ada e-books, lalu ada Islamic Studies, dan yang terbaru saat ini adalah handbooks serta database untuk bidang hukum dan kriminologi. Nah, untuk bidang e-books-nya sendiri, e-books dari Oxford itu terdiri dari lebih ke reference book seperti handbook, lalu
pocket buku, dan e-textbooks. Oke. Ya, ini Journal Collections dari Oxford atau OUP di tahun 2021. Kurang lebih ada 368 titles yang berkolaborasi dengan asosiasi atau societies publisher yang lain. Dan ini adalah 6 subject collections dari Oxford, yaitu ada social science, humanities, medicine, law, mathematics and physical science, dan life science. Dan di 2021 ini terdapat 14 title jurnal yang sudah bergabung dengan OUP, dengan 70% diantaranya sudah memiliki jurnal impact factor, dan lebih dari 75% dari title jurnal di OUP merupakan top 50% dari satu kategori. Seperti contohnya di bidang medicine itu ada salah satu jurnal sangat populer sekali di bidang public health, dan di bidang education ada salah satu jurnal bernama ELT, itu memiliki nilai impact factor yang sangat tinggi dan merupakan salah satu number one title di bidang education. Dan ada 6 subject collection sudah memiliki Nobel Prize winning author. Lalu dan ada 6 title jurnal seperti yang tadi saya bilang seperti ELT itu ranking pertama di kategorinya. Nah, ini ranking dari title jurnal OUP di JCR. Bisa dibilang untuk bidang life science dan medicines, Oxford sangat kuat sekali. Dan untuk physical science juga sangat kuat. Dan bisa dibilang karena sudah memiliki ranking di JCR, Oxford University Press merupakan memiliki title jurnal yang reputable dan sudah double peer review. Nah untuk OUP sendiri memiliki content access back file itu dari tahun 96 sampai latest edition, dan sudah terintegrasi dengan searching dari PubMed dan Google Scholar. Dan sama seperti Emerald, jurnal dari OUP juga memiliki perpetual access atau hak milik selamanya. Jadi kalau misalnya UMK berlanggan dari 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022, maka seluruh artikel yang terbit pada masa tahun langganan tersebut menjadi hak milik selamanya bagi UMK. Kemudian saya coba mau share seperti apa home platform dari Oxford. Nah, ini home platform dari Oxford University Press. Saat ini kita namakan Oxford Academic. Nah, kalau saat ini sih untuk konten e-books dan database Oxford yang lainnya dengan jurnal itu masih terpisah. Tapi nanti per September 2021 seluruh konten akses untuk e-books dan database published by Oxford lainnya itu akan masuk dalam satu atau terkumpul dalam satu platform yang sama dengan jurnal, dan kita namakan adalah Oxford Academics. Dan sama seperti Springer, Emerald, dan Sage, untuk akses pun universitas ini bersifat unlimited access untuk user, dan aksesnya via IP address, dan untuk di luar kampus itu menggunakan username dan password. Dan nanti di sini kalau misalnya sudah berhasil terakses, itu ada watermark Welcome University di pojok kanan atas. Dan untuk jurnalnya sendiri bisa akses berdasarkan subjek atau A to Z. Ya, ini jumlah subject collections dari Oxford Journal. Ini untuk 2021 dari 368, ini kalau kita pecah seperti ini, ada medicine, life science,
Humanities, Social Science, Mathematics and Physical Science, dan Law. Iya, tidak hanya kalau nanti misalnya UMK berlangganan publisher dari Springer, Emerald, Sage, dan Oxford, salah satu dari tersebut, kami iGroup bersama publisher juga kadang juga suka mendapatkan request dari beberapa unit perpustakaan atau dosen mengenai sosialisasi tidak hanya cara penggunaan, tapi tips and trick mengenai cara mensubmit artikel ke dalam jurnal tersebut di salah satu publisher. Nah, untuk fasilitas tersebut, kami iGroup bersama publisher bisa mengadakan kegiatan sosialisasi untuk tips and trick serta tool untuk how to submit artikel ke dalam jurnal internasional yang mungkin sangat berguna bagi para author UMK maupun para peneliti yang ingin mensubmit jurnalnya ke dalam publisher internasional. Karena kalau kami cek di UMK sendiri itu terdapat beberapa author yang disinta maupun yang sudah terindeks Scopus, dan tapi kalau saya cek di beberapa publisher belum ada author yang terpublish artikelnya di salah satu jurnal yang saya mention, publisher yang saya mention tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut makin bisa atau tips dan trik dari para author yang ingin mensubmit jurnal artikelnya. Ya, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Eva Sylvia yang sudah memaparkan materinya. Sangat bermanfaat bagi kami, dan semoga UPT Perpustakaan UMK juga bisa berlangganan lagi seperti dulu tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa tata cara yang harus ditaati peserta webinar, antara lain kepada semua peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebut identitasnya, nama dan prodi sebelum bertanya kepada pemateri. Dan untuk tanya jawab, kami memberi waktu hanya 15 menit. Langsung saja, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, gimana kalau saya yang mulai bertanya, Ibu Eva? Boleh, Bapak. Pak. Baik. Beberapa platform yang disampaikan tadi kan sudah dilanggan Perpustakaan Nasional. Ya. Apa bedanya dengan yang disosialisasikan tadi dengan yang dilanggan di Perpustakaan Nasional? Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih. Ya, dari 4 yang saya presentasikan pada pagi hari ini, itu tidak ada yang kontennya yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional saat ini, Bapak. Jadi kalau misalnya ketemu logo Springer, Emerald, Sage, dan Oxford di Perpustakaan Nasional, itu sama sekali saat ini Perpustakaan Nasional tidak melanggan apapun atau konten mengenai jurnal dari Springer, Emerald, Sage, dan Oxford. Jadi sangat berbeda, sangat bisa dibilang nggak ada sama sekali. Dan kalau misalnya UMK berlangganan, itu tidak ada tumpang tindih sama sekali. Karena sangat sayang sekali kalau misalnya Perpusnas sudah melanggan, tiba-tiba universitas juga melanggan hal yang sama, itu akan menjadi hal yang tumpang tindih. Jadi bisa dibilang aksesnya sangat berbeda, Bapak. Terima kasih. Baik, silakan kalau ada yang
bertanya lagi Bapak Ibu? Mas, dari Pak Irfai. Ya, silakan. Ya, dari Pak Irfai. Ya, Pak Irfai PPSI. Bu Eva. Iya, Bapak. Mohon infonya, apakah ketika UMK ini sudah berlangganan seperti yang tadi Ibu sampaikan, di sini kan ada jurnal-jurnal UMK. Misalnya di PBSI itu ada jurnal Credo yang saat ini sudah masuk Sinta 4. Apakah ketika sudah berlangganan seperti itu dan universitas sudah masuk di websitenya Springer ketika sudah login seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa jurnal-jurnal UMK itu tersitasi di Springer misalnya? Mohon infonya Ibu. Ya, Bapak. Kalau jurnal dari UMK untuk bisa masuk ke Springer itu pasti ada prosesnya ya Pak ya, harus mensubmitnya dulu artikelnya ke jurnal mana yang UMK ingin publish. Jadi kalau Pak Irfai tadi bilang apakah bisa tersitasi, kemungkinan pasti bisa kalau misalnya Pak Irfai melakukan proses submit manuskrip ke jurnal, salah satu jurnal di Springer Nature. Nah, kami bisa melakukan seperti sosialisasi bersama publisher dengan author di UMK. Kita bisa lakukan sosialisasi, tips and trick dan tool untuk how to submit manuskrip artikel ke Springer atau ke Emerald, Sage dan Oxford. Dan di situ nanti bisa mendapatkan pencerahan atau guide bagaimana cara mensubmit artikel atau manuskrip tersebut agar bisa tersitasi via publisher yang diinginkan ketika nanti submit manuskrip. Seperti itu, Pak. Ini berarti yang dimaksud tadi, mohon maaf ini submit artikelnya ya? Iya. Kalau jurnalnya sendiri, kalau misalnya di UMK ini kan ada jurnal Credo dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sana kan belum terindeks Springer misalnya. Apakah bisa masuk jurnal Credo ini di Springer agar nanti bisa disitasi oleh banyak orang? Ya. Baik, Pak. Bisa, Pak, kalau Bapak mensubmit. Tapi biasanya kan karena ini sudah terpublish ya, Pak ya, di salah satu publisher jurnal Credo Bapak. Nah, itu nanti kalau misalnya Bapak submit kembali mau publish di Springer, itu nanti kan seperti kayak ada double check untuk plagiarism. Nah, nanti takutnya ketika Bapak sudah publish atau terbit di salah satu jurnal Credo tersebut di salah satu publisher, terus Bapak mau submit jurnal yang sama, artikel yang sama ke Springer, kemungkinan nanti ada plagiarism. Dan di situ juga bisa menjadi masalah copyright nanti bagi author atau bagi publisher yang sudah mempublish artikel tersebut. Jadi semuanya, kalau yang saya pernah dapatkan dari salah satu dosen di UGM, beliau mengatakan kalau hal tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan ketika artikel tersebut sudah publish di salah satu publisher dan Bapak mau publish lagi di salah satu publisher agar banyak orang yang mensitasi. Semuanya itu sebenarnya tidak bisa dilakukan, tapi tergantung dari autornya sendiri. Kalau misalnya punya hak, sudah memiliki hak copyright atau permissions dari publisher yang sudah mempublish artikel Bapak, nah kalau sudah ada permissionsnya, jadi Bapak bisa mensubmit kembali. Tapi nanti memiliki nilai plagiarism yang atau seperti apa ya namanya, nilai cek plagiasi yang cukup tinggi. Nanti di situ Pak jeleknya begitu. Iya. Berarti ini masalahnya di Turnitinnya itu ya? Bapak cek plagiasinya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Bu Eva. Jelas ya. Sambut. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Suparno.
Ya, Mas, makasih, Mas. Iya, monggo Pak. Ini mau tanya terkait dengan yang di SEK tadi ya. Di SEK saya lihat tidak ada jurnal atau e-book yang law ya, Oh, Mbak Eva ya. Iya, Pak. Memang betul tidak ada di SEK. Di search ya, Pak. Ya. Boleh saya share sih ke Bapak. Ada, Pak, pasti, Pak. Oke, kita cari sama-sama ya, Pak Subarno. Oke. Ya. Ini yang sosial science ini. Ya, ini low, Pak. Kita coba cari dua cara, Pak. Kita berdasarkan by disiplin. Oh, social science ini mungkin. Kita coba cek ya, Pak. Iya. Kalau low, kita bisa select yang low. Jadi dia akan refresh. Nah, ini jurnal-jurnal untuk low, Pak. Alternative Law Journal, Antitrust Bulletin. Oh iya, ada. Atau Bapak mau... Oh iya, ya. Tadi dilihat saya konten kok tidak ada ya. Oke, baik. Atau misalnya Ya, Bapak mau... terima kasih ya. Ya. Oke. Ya, user yang mau cari berdasarkan keyword, kita langsung ketikkan saja low. Nah, nanti muncul semuanya. Seperti ini. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Kami persilahkan. Jadi saya mau tanya. Ya, silakan nih, Bu Nur Atia. Mbak Eva. Ya, Bu. Kalau tadi Springer yang disebutkan sebagai pionir open access tadi, sebenarnya berapa persen koleksinya dari seluruh judul yang ada di Springer itu yang open access? Oke, ya. Terima kasih buat ya. Oke, sampai saat ini dari sebenarnya jumlah jurnalnya itu Springer lebih dari 2.000, Ibu, yang sudah publish. Nah, kalau jumlah open access-nya itu hanya sekitar 30% saja yang open access. Baik itu 30% itu termasuk e-books dan jurnal. Kalau untuk chapter book chapternya, book chapternya itu penerbitannya apakah kan biasanya ditawarkan ya ada call for book chapter gitu kan, call for chapter penulis. Itu apakah selalu Springer yang punya inisiasi untuk kita menerbitkan book chapter tentang ini atau bisa institusi lain? Misalkan UMK mau menerbitkan book chapter ini tapi diterbitkan melalui Springer. Nah, tapi tema dan reviewer dan lain sebagainya itu UMK begitu. Begitu apakah ada di Springer Nature, Mbak? Ya, kalau untuk UMK yang menentukan reviewer, sepertinya belum bisa, Bu. Jadi kalau misalnya memang udah ada, kalau kayak kita, kalau dosen atau author yang ingin mensubmit chapter atau manuskripnya mereka ke Springer, itu pasti melihat berdasarkan topik yang diinginkan, kemudian detail mana sih yang saya ingin masukkan chapternya saya. Nah, itu semuanya ditentukan. Yang menentukan pasti si autornya tersebut berdasarkan pilihannya mereka mau masukkan di mana. Dengan reviewernya siapa itu sudah tertulis di Springernya. Seperti itu. Berarti memang selalu dari Springer ya? Iya. Baik, gimana Bu Nur Atia? Masih ada pertanyaan? Sudah, Mas. Sudah ya. Yang lain, Bapak Ibu dosen, monggo.
Mungkin nanti kalau seandainya Bapak Ibu dosen ada pertanyaan bisa melalui email atau menghubungi perpustakaan biar kami di perpustakaan bisa menjembatani ya. Selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan pada form yang sudah dikirimkan di halaman chat. Untuk pengisian kuesioner kami kasih waktu 5 menit. Untuk kuesioner ini, form kuesioner ini sekaligus untuk daftar hadir ya. Mas Eri ya. Ini untuk link bisa langsung diklik ya? Iya. Kalau pakai email UMK langsung bisa pakai Pak langsung diklik. Tapi kalau seandainya pakai email selain UMK harus izin, nanti akan ada harus diizinkan dulu. Gitu ya. Saya email UMK saya kan agak kesulitan saya buka. Sini saya pakai email yang lain, Mas. Oh begitu. Bisa, Pak, tapi ya. Silakan pakai email yang lain nanti kami izinkan, Pak. Jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami. umk.ac.id. Lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami. umk.ac.id. Lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami. umk.ac.id. Lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami. umk.ac.id.
saya trouble apa ini ya? Kok nggak ada suaranya iklan terus ini, UMK terus suaranya ya. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri. Ya Pak, halo. Ini di sini tampil unit permission Mas. Yang harus saya lakukan apa ini? Ya, ya nanti diizinkan dulu Pak. Oh gitu. Saya nunggu dulu ya, diizinkan ya. Ya. Soalnya kan ini hubungannya dengan attendance tadi ya. Kalau misalkan nggak memasukkan kan tidak tercatat sebagai hadir gitu. Padahal kan kita ikut acara ini. Ya Pak, baik Pak. Tunggu sebentar. Terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami, umk.ac.id. Tidak lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami, umk.ac.id. Tidak lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami, umk.ac.id. Lolos SBMPTN, jangan resah dan menyerah. Banyak jalan menuju masa depan. Bersama UMK, raihlah kesuksesan. UMK, kampus terbesar di Pantura Timur Pulau Jawa, peringkat 5 nasional program kreativitas mahasiswa, serta peringkat 5 nasional hibah pengabdian pada masyarakat tahun 2021. Mari bergabung bersama kami, umk.ac.id. Baik. Untuk pengisian kuesioner sudah selesai untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah acara diskusi pada webinar yang membahas tentang identifikasi kebutuhan pengadaan bahan pustaka, pengenalan pangkalan data jurnal dan buku elektronik. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah banyak memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada audien atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi ini. Dan saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Akhirnya saya MD Wahyu Erstianto selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Dwi Wahyu Aristianto. Baik, sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita foto bersama. Mohon videonya diaktifkan dulu nih, Bapak Ibu. Baik. Jika sudah siap, kita foto bersama, nggih. Saya hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan mau mendengarkan webinar sampai dengan selesai. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua, matur nuwun. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sami-sami Bu Atia. Sami-sami Bu Atia. Oke. Bermanfaat sekali Bu. Masukan melalui kuesioner, insya Allah kami jadikan dasar untuk pengajuan langganan database Pak Ibu. Semoga semuanya mengisi ya Bu tadi. Oke, nanti ada kuesioner susulan untuk dosen yang lain Bu. Iya. Mohon izin live. Iya, monggo Ibu. Monggo Bu Mami sehat, Bu Mami. Sehat, sehat pangastunipun. Sudah seger. Saya live dulu ya, Bu. Ibu, matur nuwun sangat. Monggo Bu Atia, pamit ya. Assalamualaikum. Oke Bu Rini, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat perpustakaan. Siap. Semangat Bu. Ya. Ini yang isoman 2 orang Bu. Oh gitu. Oke. Ya yang lain tetap jaga kesehatan. Prokesnya. Iya Bu. Oke, panjenenganipun. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo kita dulu. Roomnya di N nggak apa-apa, Mun. Monggo.